Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rape. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 20 nya ya dari alur cerita Benua Kaisar ini, atau kelanjutan dari Battle Throne Heaven. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek episode aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan mengalahkan San Hao, Xiaoyan melihat ada selusin sosok yang bergegas dari arah bawah. Sosok-sosok ini dengan cepat mendekatinya. Ketika mereka mendekati Xiaoyan, mereka tidak memiliki niat sedikit pun untuk membunuhnya. Sebaliknya, mereka hanya ingin melewati Xiaoyan saja. Xiaoyan segera mengerti bahwa sepertinya mereka sedang melarikan diri dari sesuatu. Sepertinya ada situasi yang gawat. Ayo kita pergi dari sini, ucap dari Leiji. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Kemudian mereka bergegas menuju daratan lagi. Dengan segera, Xiaoyan dan Leiji pun bergegas keluar dari danau. Dan di belakang mereka, seluruh danau mulai bergejolak. Pusaran air besar dan ombak menyapu mereka. Dan mereka juga melihat ada mayat-mayat kering yang bermunculan dari tempat itu. Mereka juga bisa menyeberangi danau dengan sangat cepat. Kemudian mereka mengejar dan membunuh semua orang yang mereka temui. Sebenarnya ada berapa banyak orang yang terbunuh dari alam iblis kuno immortal. Mayat mereka di sini benar-benar sangat tak terhitung jumlahnya, ucap dari Leiji. Sepertinya tidak ada cara untuk terus mengumpulkan pil pengumpul petir, karena mayat-mayat kering ini terlalu banyak, ucap dari Xiaoyan yang melihat itu. Kali ini bukan hanya Xiaoyan dan juga Leiji saja yang masuk ke sini, tetapi ada beberapa fighting god yang kuat di antara mereka. Perubahan seperti ini bisa memaksa mereka masuk ke dalam masa-masa krisis mereka. Kemunculan mayat-mayat kering ini terjadi sangat tiba-tiba, dan mereka semua tidak tahu bagaimana cara untuk menghadapinya. Tetapi tim-tim ini mulai berkumpul dan bertarung bersama-sama. Karena orang-orang kuat mulai terus berkumpul. Pertarungan gila-gilaan pun terjadi. Apakah mayat-mayat ini adalah boneka yang dikendalikan oleh seseorang? Ucap dari salah satu orang yang sedang bertarung dengan mayat-mayat kering itu. Orang-orang ini melihat mayat kering yang tidak terhitung jumlahnya dengan tatapan mengerikan. Mayat-mayat kering itu menyerang ke segala arah dan sesuatu di sekitaran mereka, seperti serangga sedang berperang. Saat orang-orang ingin menjadi ragu, tiba-tiba ada seseorang yang menyulut semangat mereka. Bertahanlah, mayat-mayat kering ini memang tidak lemah, tetapi mereka hanyalah mayat dan mereka tidak memiliki kecerdasan. Jika kita berhasil membunuh mereka, kita akan mendapatkan lebih banyak pil pengumpul petir di sini dan sumber pil gas dewa yang akan kaya. Kita harus bekerja sama dengan baik-baik. Jika kita membunuh mereka semua, itu akan menjadi keberuntungan besar bagi kita semua, ucap dari orang itu. Efek dari ucapan penyemangat itu pun cukup signifikan. Orang-orang mulai kembali bersemangat dan terus membantai para mayat kering itu. Sepertinya kita juga bisa memanfaatkan kekacauan ini untuk menghasilkan banyak keuntungan, ucap dari Leiji. Baiklah kalau begitu, ayo kita lakukan, jawab dari Xiaoyan. Mendengar itu, Leiji pun lalu mengangguk. Xiaoyan menemukan posisi yang pas dan mulai mengatur nyala api untuk membuat formasi langit. Setelah Xiaoyan mengatur formasi langitnya, Leiji menggunakan petir-petirnya sebagai jaring. Aku sudah menjebak mereka semua di dalam jaring. Cepat, bakar saja mereka, ucap dari Leiji. Mendengar itu, Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya. Wuss! Buar, tiba-tiba api membumbung ke arah langit dari air danau. Teknik yang luar biasa ini segera menarik perhatian banyak orang. Saat ini banyak mayat kering yang telah diselimuti oleh api dan petir Xiaoyan. Leiji juga terus-terusan menyerang mereka menggunakan jaring petir untuk menjebak mereka sebanyak mungkin. Jumlah mayat kering ini terlalu banyak dan benar-benar tidak bisa dihindari. Untungnya, lautan petir di tubuh Xiaoyan sekarang telah mencapai level 20.000. Jadi, Xiaoyan tidak khawatir akan kehabisan energi di dalam pertarungan ini. Api dan petir pun terjalin, dan suara gemuruh pun terus menyebar.
Kekuatan yang luar biasa ini membuat banyak orang di sekitaran mereka terlihat kagum seketika ketika mereka melihatnya. Tetapi setelah nyala api berangsur-angsur menghilang, semua orang pun bisa melihat hampir 1000 pil pengumpul petir dan 100 pil sumber gas dewa bermunculan di sana. Teknik yang luar biasa. Sepertinya ini hanya bisa dilakukan oleh dua orang itu saja, Xiaoyan dan juga Lazy. Semua orang pun memandang mereka berdua sekarang dan mereka tampak sangat iri kepada Xiaoyan dan juga Lazy karena bisa mengumpulkan banyak harta yang sangat cukup untuk mereka dengan waktu yang sangat singkat. Xiaoyan pun segera melesat untuk mengumpulkan pil pengumpul petir dan pil sumber gas dewa yang berserakan. Dan pada akhirnya Xiaoyan berhasil mengumpulkan hampir 1200 pil ke dalam cincin penyimpanannya. Namun, Xiaoyan menemukan bahwa kualitas pil sumber gas dewa yang terkandung di dalam mayat kering ini berkualitas buruk. Xiaoyan, hati-hati, ada banyak mata yang mengincar kita. Mereka sepertinya ingin merebut harta yang kita miliki, ucap dari Lazy. Jumlah mayat kering itu saat ini sudah hampir habis dan formasi langit milik Xiaoyan juga sudah hampir tidak lagi dapat memainkan peran yang sangat baik sekarang. Kemudian Xiaoyan dan juga Lazy pun menyerang untuk membunuh satu demi satu mayat kering itu. Setelah pertempuran untuk membunuh semua mayat kering itu usai, orang-orang kuat yang telah bertarung bersama mereka pun mundur satu demi satu. Mereka semua mencoba untuk menjaga jarak aman satu sama lainnya. Menarik, sepertinya masih ada banyak orang yang mampu bertahan di sini. Pil yang dikumpulkan oleh mereka juga masing-masing tidak jauh berbeda jumlahnya. Tetapi ada satu orang yang bisa mengumpulkan ribuan pil sekaligus. Bukankah itu tidak adil? Apakah ada dari kalian yang ingin bergabung untuk bekerja sama dengan timku untuk bertarung dengan dua orang itu dan mengambil ribuan pil dari tangan mereka? Ucap dari seseorang pria sambil menatap ke arah Xiaoyan. Semua orang pun langsung memandang ke arah Xiaoyan dan juga Lazy. Pertempuran tadi memang tampak sengit, tetapi pada kenyataannya ada dua orang yang paling banyak mengumpulkan dan sangat mendominasi dalam pertempuran, dan dua orang itu adalah Xiaoyan dan juga Lazy. Namun hanya ada dua tim yang bersedia bergabung untuk menghadapi Xiaoyan kali ini. Adapun tokoh lain, mereka tidak memilih untuk berpartisipasi. Mereka mungkin melihat bahwa Xiaoyan ini memang bukanlah petarung yang lemah. Tetapi dua tim yang bergabung ini adalah Istana Feng Lei dan juga Pavilion Sahelei. Dua tim ini cukup ditakuti di sini. Kemudian dua tim itu pun segera mendekati ke arah Xiaoyan. Hei kawan, kalian berdua cepatlah serahkan pil-pil yang kalian kumpulkan kepada kami, ucap dari Wei Yunzeng. Namun ketika Wei Yuanzeng selesai berbicara, ada sosok yang muncul di belakangnya. Saat dia menoleh, ternyata sosok itu adalah Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun segera berbisik kepada Wei Yuanzeng. Hei, sepertinya aku mengenalmu. Bukankah namamu adalah Wei Qing? Ucap dari Xiaoyan yang melihat itu. Wei Qing adalah yang ingin merebut jimat batu petir surgawi 10.000 tahun di alam 10.000 alam iblis. Oh, Wei Qing itu yang merebut, yang Xiaoyan kasihkan jimatnya ke si Wei Qing ya. Tetapi Xiaoyan masih bisa memaafkannya pada saat itu. Namun menghadapi Xiaoyan kali ini, Wei Qing hanya melirik Xiaoyan saja. Jadi apa yang kalian inginkan? Menyerahkan harta kalian kepada kami atau tidak? Orang-orang Istana Feng Lei akan membunuhmu di sini hari ini, ucap dari Wei Yuanzeng. Wei Yuanzeng pun lalu mengangkat telapak tangannya dan sudah ada pisau panjang di lengannya. Seluruh tubuhnya berwarna ungu dan memancarkan aura yang menakjubkan. Fluktuasi sumber gas yang ganas pun langsung menyapu dan jumlahnya mencapai 1 juta. Kekuatan Wei Yuanzeng ternyata sudah mencapai Fighting God bintang 5. Tidak mengherankan jika Wei Yuanzeng berbicara seperti itu dan arogan kepada Xiaoyan. Xiaoyan tidak ingin berbicara omong kosong dengan Wei Yuanzeng. Ketika Wei Yuanzeng sudah bergerak, ekspresi Xiaoyan menjadi tetap datar. Dia mengeluarkan pedang Bang Huang Quanzong yang ada di belakang punggungnya. Dan dengan lenturan petir level 20.000, sudah pasti bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan fisik yang sangat menakutkan.
Wei Yuanzheng pemimpin timnya yang berjumlah 9 orang dan Papilion Sanglei di sisi lain juga tahu bahwa jika mereka tidak bergerak, mereka juga pasti akan menjadi incaran Wei Yuanzheng. Jadi gabungan dari kedua tim berjumlah kira-kira 1 lusin orang dan mereka sudah melesat untuk menyerang Xiaoyan dan juga Lei Ji. Ketika Lei Ji bergerak, roknya langsung berubah menjadi pelindung tubuh. Adegan ini tentu saja membuat mata Xiaoyan melorot. Meskipun Xiaoyan tidak begitu tertarik kepada Lei Ji, tapi tetap saja Lei Ji ini merupakan seorang gadis yang cantik. Tubuhnya sangat bagus. Jika saja Lei Ji bisa berdandan, pasti akan sangat sulit untuk tidak memandang Lei Ji bagi Xiaoyan. Jangan sisakan satupun pil, kita harus membunuh mereka semua secara langsung, ucap dari Lei Ji. Terlihat bahwa Lei Ji juga orang yang sangat tegas dan Xiaoyan juga sangat menyukainya. Menghadapi pengepungan dari dua tim ini, Xiaoyan dan juga Lei Ji memang tampak berada dalam keadaan yang tidak berdaya. Wei Yuanzheng pun sudah menggoyangkan pisau panjang di tangannya dan petir-petir pun bermunculan di sekitaran pisaunya dan menyapu ke arah Xiaoyan dan juga Lei Ji. Wush, buar. Xiaoyan pun langsung melesat dan menyiapkan pedang Bang Huang Quanzhong-nya. Tring, benting, buar. Dalam sekejap percikan api pun memercik dan fluktuasi energi menyebar di sekitarannya. Hiya, tang ding dung, buar. Keduanya sudah beradu serangan secara terus-menerus tanpa henti. Tebasan pedang King Leiba, ucap dari Wei Yuanzheng. Sumber gas Wei Yuanzheng pun yang agung mengalir ke pisaunya dan petir biru pun memenuhi pisaunya. Lalu tiba-tiba petir itu melesat ke arah Xiaoyan. Wush! Saat melihat Wei Yuanzheng melakukan gerakan pamungkasnya, Xiaoyan tidak lagi menahan dirinya. Sumber gasnya langsung mengalir ke arah pedang Bang Huang Quanzhong-nya. Api dan petir pun muncul di pedang Bang Huang Quanzhong milik Xiaoyan. Hiya, tring, buar. Skill pedang Bai Yanli, teriak dari Xiaoyan. Hiya, tang ding dung, buar. Tabrakan serangan ini pun berakhir seimbang. Hei, apakah kamu tidak ingin melihat bagaimana keadaan rekan satu timmu sekarang? Tanya dari Xiaoyan. Wei Yuanzheng berpikir bahwa Xiaoyan sengaja ingin mengalihkan perhatiannya, tetapi dia akhirnya melirik tanpa sadar. Dan teman-teman satu timnya saat ini telah berubah dan dibunuh oleh Lei Ji. Tidak ada satupun yang bisa selamat dari serangan Lei Ji. Kemudian Lei Ji pun menoleh ke arah atas. Xiaoyan, tolonglah, jangan bermain-main. Tolong selesaikan dia dengan cepat. Aku merasa ada sesuatu yang aneh di sini, ucap dari Lei Ji. Mendengar itu Xiaoyan pun hanya tersenyum dan menatap Wei Yuanzheng. Dalam sekejap sumber gas Xiaoyan pun melonjak dengan sangat liar. Dan kekuatannya langsung melonjak menjadi Fighting God bintang 6 dan bintang King Hai di tubuhnya mencapai 5 juta. Pedang Bang Huang Quanzhong di tangan Xiaoyan juga tiba-tiba bergetar hebat. Dan kekuatan yang sangat kuat pun meledak. Buah, dededok. Wei Yuanzheng pun langsung ambruk terkena serangan Xiaoyan kali ini. Serahkan semua pil pengumpul petir yang kalian miliki dan pil sumber gas dewa. Aku akan mengampuni hidupmu, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Wei Yuanzheng pun langsung tercengang. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, pasti tidak akan sulit untuk membunuhnya. Ini tentu saja membuat Wei Yuanzheng bingung. Mendengar itu, Wei Yuanzheng pun lalu berkata, apakah kamu serius? Dia berkata seperti itu, seakan dia tidak percaya bahwa Xiaoyan akan melepaskannya begitu saja. Karena menurutku tidak masuk akal juga untuk membunuhmu, ucap dari Xiaoyan. Setelah Wei Yuanzheng memberikan apa yang Xiaoyan minta, dia pun segera memberikan hormatnya kepada Xiaoyan. Seolah-olah dia sangat berterima kasih kepada Xiaoyan karena tidak membunuhnya. Setelah menerima cincin penyimpanan milik Wei Yuanzheng, Xiaoyan pun berjalan mendekati Lei Ji. Dan apa yang dilakukan oleh Lei Ji kepada lawan-lawannya bertarung begitu sadis. Dia tidak seperti Xiaoyan mengampuni musuhnya. Setelah pertempuran ini selesai, semua orang bersiap untuk membubarkan diri. Tetapi pada saat ini seluruh danau tiba-tiba mulai bergejolak lagi. Dan airnya pun terus naik, seolah-olah ada sesuatu yang besar yang akan keluar dari dalam danau. Ratusan petir hitam pun bergegas keluar dari dalam danau secara tiba-tiba.
Kekuatan yang dahsyat pun langsung menyapu sekelilingnya. Orang-orang yang hendak pergi pun tersambar oleh petir-petir hitam. Ter, 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 buar. Puluhan orang memang tersambar oleh petir ini. Tetapi kekuatan fisik mereka tidaklah lemah. Jadi mereka hanya menyemburkan seteguk darah saja. Setelah itu mereka bisa menstabilkan diri lagi. Situasi yang berubah begitu mendadak ini membuat semua orang tercengang. Dan semua mata pun melihat ke arah danau. Di sana mereka melihat sosok yang kuat keluar dari air danau yang menjulang tinggi. Apakah itu? Tanya dari Xiaoyan. Baik Xiaoyan dan juga Lazy pun mundur bersama-sama. Dan mereka juga melepaskan kekuatan petir untuk menahan petir hitam yang terus-menerus menyambar mereka dari danau. Saat mereka melihat sosok yang gelap bergegas keluar dari dalam danau, Xiaoyan pun lalu terkejut. Karena Xiaoyan bisa merasakan kekuatan fisik yang sangat kuat dari tubuh sosok itu. Di langit yang gelap, petir pun mulai meledak dan petir hitam yang tidak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan mendarat di permukaan danau. Dan ini menyebabkan seluruh danau pun meledak. Momentum ini sangatlah mengejutkan. Sialan, apa ini? Mungkinkah ini pemimpin dari mayat-mayat kering itu? Jangan panik, masih belum terasa ada aura kehidupan dari tubuhnya. Dia mungkin hanya boneka mayat saja. Lagi pula jumlah kita masih banyak. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan kita. Ucap dari orang-orang yang diserang oleh sambaran petir hitam dari sosok misterius itu. Kemudian sosok hitam kokoh itu pun meraung seperti binatang buas. Arrrr. Tatapan tajam Xiaoyan pun langsung tertuju kepada sosok hitam itu. Dan pancaran kekuatan fisiknya memancarkan berkali-kali lebih kuat daripada mayat-mayat kering hitam yang ditemui sebelumnya. Sosok ini juga pasti adalah orang yang mati dari dunia kuno iblis immortal. Tetapi aku tidak tahu bagaimana dia bisa menjaga tubuhnya tetap utuh seperti itu. Dan meskipun dia tidak memiliki vitalitas, dia tampaknya memiliki kecerdasan spiritual dan ada kekuatan sihir yang sangat kuat di dalam tubuhnya, ucap dari Lazy. Haruskah kita bertarung dengannya? Tanya dari saya. Meskipun sosok ini sangatlah kuat, selain pil pengupul petir dan juga pil sumber gas dewa, pasti ada benda lain di tubuhnya. Dan benda ini pasti harta karun yang berkualitas tinggi, jawab dari Lazy. Lalu, apalagi yang kamu tunggu sekarang? Ayo kita bunuh saja dia, ucap dari saya. Tetapi benda ini telah menyerap kekuatan sihir yang begitu kuat. Jika aku masih memiliki kekuatan immortal, aku mungkin akan menyelesaikannya dengan mudah. Tetapi saat ini, hampir tidak ada kemungkinan aku bisa mengalahkannya. Kamu bisa coba melawannya jika memang kamu tidak takut mati, ucap dari Lazy. Sosok itu masih terus meraung. Sedangkan Xiaoyan dan juga Lazy sepertinya tidak punya rencana untuk menyerang sosok itu. Tetapi pada saat ini sebuah rantai besi menyapu sosok itu di udara. Ternyata orang-orang yang berada di sana tidak takut kepada sosok ini dan bahkan mereka ingin membunuhnya. Besi-besi ini bukanlah kunci besi biasa. Semuanya terbuat dari emas. Dan bahkan seseorang fighting god pun akan sangat sulit untuk melepaskan diri dari rantai itu. Terlebih lagi, saat ini ada lebih dari selusin rantai yang mengikat sosok itu. Setelah sosok hitam itu diikat oleh rantai besi emas, ada 3 sosok yang melesat dan mereka langsung menunjukkan teknik terkuat mereka untuk membunuh sosok hitam itu. Buar, 3 serangan sengit ini menghantam sosok hitam itu. Ketika asap dari serangan itu menghilang, semua orang pun terkejut. Karena sosok hitam itu sama sekali tidak terluka karena serangan ini. Bahkan sekarang dia malah bisa melepaskan diri dari rantai besi emas itu. Ini kekuatan fisik macam apa? Ucap dari ketiga orang yang sedang menyerang sosok hitam itu. Mereka sangat terkejut dan mereka pun langsung mundur seketika. Memang benar seperti apa yang Lazy katakan, bahwa sosok ini bukanlah sosok mayat hidup biasa. Kemudian sosok hitam itu pun lalu mengangkat lengannya dan petir hitam pun melesat keluar dari lengannya. Orang-orang yang tidak sempat melarikan diri pun tersapu oleh petir hitam ini. Buar, jeritan-jeritan menyedihkan pun terdengar satu demi satu. Adapun 3 orang yang menyerang sosok hitam ini sebelumnya, 2 orang telah mati sekarang oleh serangan kuat sosok hitam itu. Ketika Xiaoyan melihat ini, otot-otot di wajahnya sedikit berkedut.
Melihat para fighting god bintang 5 yang telah mati dengan mudah, kekuatan fisik mereka pun mungkin memang tidak sebagus Xiaoyan. Tetapi mereka jelas bukanlah petarung yang lemah. Namun mereka sama sekali tidak bisa melawan sosok hitam ini. Padahal saat ini jika Xiaoyan cerobos, dia juga pasti akan terbunuh hal ini oleh sosok hitam itu. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil mengalahkan sosok hitam ini atau melarikan diri dari sosok hitam yang keluar dari dalam danau ini? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Mohon maaf kemarin gue nggak upload juga karena skripnya nggak ada, ditambah gue juga kurang enak badan dari hari-hari kemarin yang sering ngoceh gue pilek gitu ya. Terima kasih semuanya dan terima kasih juga untuk semua yang selalu stay di channel ini dan sampai saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link saweria di bawah kolom deskripsi. Ketika gue udah mulai normal sehat lagi, gue pasti nge-lab dan kabarin kalian ya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan dadah. Semoga sehat selalu untuk kalian.